Halo, Selamat datang kembali di penelitian Profesor bersama saya Idea Kasih. Biro Kasih. Ardia Kasih. Hari ini nggak penelitian, Ya, akhirnya. pun formatnya sama kita. Kita hari ini akan Profesor Talk. Dan ini Mengingat era-era F sudah selesai ya. betul. Ya, ini Jadi kita sudah tidak akan membahas Pokemon V, V-Star, dan FFF lainnya, Pokemon bercahaya sudah kita nggak bahas lagi. Per konten hari ini kita masuk era baru yaitu GHI ya. Iya. Dimulai dengan set terbaru Ikatan Takdir. Nah, judulnya seperti sinetron ya. Iya. Ya. Dan sayangnya Ikatan Takdir ini yang dijadwalkan rilis 11 April ya. Iya, mundur. Ternyata harus diundur ke 18 April. Ya, Hari dan Jumat itu ya biasanya ya. biasanya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Lihat aja listnya dulu. Jadi kita akan memberikan list dari Jepang, yaitu list ini data dari 47 hari sejak Battle Partner rilis di Jepang. Battle Partner itu bahasa Jepangnya set Ikatan Takdir. Nah, list ini juga terdiri dari total 1103 event, mencakup Gym, City League, dan Champion League. Oke, kita langsung keluarkan listnya. Ini adalah list champion rate-nya. Silakan. Oke, nomor 1 ya, dimulai dari Ranking Bull EX, ternyata menduduki peringkat pertama dengan perolehan skor 7%. Nomor 2 Dragapult EX, ternyata skornya sama 7%, tapi win sum-nya yang berbeda. Yang satu lebih unggul ya, Raging Bull. Yang ketiga Zoroark EX, milik N ya ini ya. Keempat Gardevoir EX, kelima Terra Stalbox, keenam Hope Sakian EX, ketujuh Flareon EX, Ke-8 Gholdengo dengan Hadiah Kasih. Ke-9 Charizard, ke-10 Achaludon, ke-11 Mystica Bellibolt, ini deck baru. Ke-12 wah, ternyata Slowking lebih tinggi dari Feraligatr. 12 Slowking, 13 deck baru Mamoswine, sangat tanky, ya deck tanky ini. Dan ke-14 Feraligatr. Dan ke-15 ada Sandwich seperti biasa yang dampaknya masih kuat ya. 16 Hydreigon, ke-17 Stevens Metacross, ke-18 Marnis Grimmsnarl, 19 Marching Festival. Marching Festival itu berarti Apel-apelan. festival ini ya. Yang 20 Engine Box masih ada. Masih ada, Engine Box masih ada. Jempolnya bagus. Jadi di list ini yang kita kasih warna hijau itu adalah Pokemon baru ya, jadi deck baru. Yang belum kita kasih warna hijau yaitu Stephen Metagross dan Marnie Grimmsnarl, itu juga Pokemon baru. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit kenapa Stephen dan Marnie ini posisinya di 17 dan 18. Nah, notabene kedua deck ini termasuk deck yang kuat. Tapi karena munculnya di akhir-akhir setnya Battle Partner, jadi tidak mulai dari awal. Nah, otomatis mengejarnya agak susah. Ya. Dan ini kan bukan starter deck itu, bukan set ya. Jadi dia berupa kayak tambahan. Kalau di Jepang dia itu starter deck, Marnie dan Stephen-nya. Tapi kalau di Indonesia langsung digabung Dimasukkan ke set. dengan set Ikatan Takdir. Nah, yang berkesan ini jadi pas kita syuting ini kemarin ini di Jepang itu ada Champion League. Ya. Nah, yang berkesan itu di Champion League itu Marnie-nya lumayan berkesan. Kenapa? Ternyata format terbaru Marnie ini digabung dengan Frostlass dan Munkidori. Nah, jadi selain kita tahu sendiri ya, Frostlass itu memberikan damage, Munkidori ngoper-ngoper damage, Marnie-nya sebagai finisher. Dan di set baru ini ternyata yang kuat itu kita bisa meng-KO Pokemon lawan menggunakan Pokemon check. Itu adalah strategi yang paling kuat di Untuk set ke depan. Vesan kan. Betul, Vesan DPT menjadi tidak jalan. Kemudian selain meng-KO lawan dengan Pokemon check, yang kuat juga di set depan ini adalah sniping. Yes. Karena Manavi sudah nggak ada, jadi deck-deck yang notabene bisa sniping rata-rata kuat. Gitu. Oke. Kita langsung mulai penjelasan detail ya. Kita akan buka 10 deck dengan champion rate tertinggi. Nomor 1 Raging Bull. Nah,
Raging Bull ini speknya 93% prime catcher. Jadi ya sudah ya pasti prime catcher, notabene prime catcher. Karena dia soalnya pakai olim kan. Nah, Raging Bull di awal-awal itu formatnya harus membawa Raging Bull anak-anak. Jadi yang kecil. Kenapa? Karena ya tadi dibahas bisa sniping. Notabene deck yang bisa sniping pasti kuat. Nah, karena sudah tidak ada bench barrier. Kemudian seperti yang konten kita akhir-akhir ya, si Ditto, nah itu mulai mandatori. Ditto itu mulai mandatori dibawa. Jadi Ditto, kemudian juga ada Koraidon, tapi yang bukan EX, yang Ancient juga dibawa untuk menghindari kelemahan Raging Bull. Kenapa Raging Bull ini kan kelemahannya biasanya musuh memberikan one pricer di depan dulu. Jadi betul. Jadi kita membawa one pricer juga. Nah, ini yang unik. Jadi Raging Bull benar-benar akhir-akhir ini ya di Jepang itu ternyata mulai dikombo dengan poison. Nah, jadi poison ini betul. Jadi sudah bisa sniping, bisa juga Pokemon CKO. Jadi saya bingungnya bench space-nya sih. Ya, bench space-nya agak susah. Jadi mungkin permainannya awal-awal malah mengandalkan poison saja. Akhir-akhir pada saat Pokemon EX yang lawan sudah muncul, Raging Bull-nya baru muncul. Jadi mungkin sistem bermainnya seperti itu. Karena ini benar-benar baru ya poison. Nah, poison ini sebenarnya awalnya bukan dari Raging Bull, tapi dari Archaludon. Nah, Archaludon itu terbarunya juga menjadi sistem poison. Menarik sih, dua ini deck menarik. Mungkin user Raging Bull bisa mencoba dan memodifikasi mana yang paling cocok dengan meta tempat bermainnya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini ya, ini deck favorit segala umat ya. Kalau dulu Charizard ya, sekarang Dragapult EX. Bisa dikata ya, di setiap turnamen pasti ada deck ini. Pasti ya. Kemarin di Great Ball aja Dragapultnya 50% Dragapult. Jadi sudah majority shareholder ini anggapannya ya. Coba ya. Mungkin di semua ya. Mungkin bisa ya. jadi. Gym, Ultra Ball, Great Ball, Master Ball pasti. Great Ball. Dan kemarin pun di Jepang sudah formatnya yang terbaru ya, yang sudah ada itu Japan Champion League-nya pemenangnya juga Dragapult. Nah, Dragapult ini kita tahu sendiri awal-awal speknya pasti kristal. Ternyata seiring berjalannya waktu, mayoritasnya malah berubah menjadi unfair. Jadi bermain pelan, benar-benar bermain pelan. Tapi ada Akamatsu kan? Ada, Akamatsunya masih ada, betul. Nah, kita memberikan deck resepnya kali ini langsung yang unfair stamp. Jadi tujuannya kenapa? Yang kristal ya kurang lebih mirip-mirip dengan unfair stamp, tinggal dipindah aspeknya aja sebenarnya. Nah, selain dari deck resep yang kita berikan unfair stamp ini, sebenarnya di komentar akhir-akhir ini channel penelitian profesor itu banyak yang meminta tolong direview Dragapult Charizard. Jadi kebetulan di Jepang juga Dragapult Charizard ternyata akhir-akhir ini menjadi populer kembali. Tapi memang bukan majority ya. Majority-nya masih tetap Dragapult yang lama. Nah, kalau yang Charizard kita berikan juga resepnya. Nah, resepnya seperti ini. Kurang lebih sangat straightforward. Aspeknya juga unfair stamp. Nah, mana yang lebih menarik? Apakah unfair stamp atau kristal? Kalau saya pemain Dragapult yang sudah lama ya, saya pasti pilih kristal. Jadi kristal itu pasti relevan dengan bermain dengan bom. Kalau unfair stamp rata-rata malah sudah nggak bermain bom. Nah itu sudah tidak ada bomnya. Ya sudah tidak ada bomnya. Jadi benar-benar gameplaynya mungkin 260, terus Munkidori, kemudian juga ada Halucha. Cara mengejarnya seperti itu. Ya relatif sih. Kita belum pernah coba juga. Langsung jadi price. Jadi 1 ton 4 price. Kita belum pernah coba juga. Jadi mungkin ada kalanya kita harus mencoba deck seperti ini ya. Jadi tahu dari segi bermain deck ini seperti apa. Dari segi lawan pun juga untuk menghadapi deck-deck seperti ini bagaimana. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3. Nah ini favorit nih ya. Ini Pokemon baru. Iya, ini
Jadi Pokemon Indonesia itu set kedua ya, Ardia kasih ya. Set kedua itu menjadi kontroversi sekali karena ada deck kuat yaitu Zoroark. Zoroark digabung dengan Lycanroc ya. Benar. Nah, kali ini Zoroarknya kembali tapi menjadi N Zoroark. Namanya. Betul. Kalau zaman dahulu itu Zoroarknya langsung pakai energi bening ganda ya. Iya. Ya, waktu itu saya main soalnya jadi masih ingat. Kalau yang sekarang Zoroarknya ini karena energi bening ganda juga sudah nggak ada, sudah rotasi. Zoroarknya sistemnya menggunakan dark energy. Jurusnya masih sama, mengcopy serangan musuh. Mengcopy serangan cadangan sendiri. Jadi cadangan sendiri itu menggunakan N Darmanitan ya tadi ya. Darmanitan. Nah, N Darmanitan dan N Reshiram. N Darmanitan sendiri fungsinya dia bisa sniping. Jadi bisa serang depan sama serang belakang. Kemudian N Reshiram itu fungsinya untuk melawan yang HP-nya besar-besar. Tapi ada limitnya. Jadi Zoroark ini kurang baiknya dia susah meng-one hit KO Pokemon dengan HP 300 ke atas. Oleh sebab itu, yang menggunakan aspek Unfair Stamp otomatis harus membawa mochi rantai untuk buffer damage-nya. Nah, aspeknya sendiri 35% Unfair Stamp, 29% sabuk maksimum untuk mengejar tadi damage yang kurang, 17% aroma hyper. Oke, kita berikan resep berikutnya format sabuk maksimum dulu. Nah, kalau kita lihat format sabuk maksimum, perbedaannya dengan Zoroark EX yang Unfair Stamp, tentunya yang sabuk maksimum sudah tidak perlu mochi rantai karena secara pukulan sudah cukup kuat. Nah, yang menarik di format sabuk maksimum ini membawa tool jam pasir juga. Jadi setelah sniping menggunakan Darmanitan tadi, itu energinya harus dibuang semua. Dengan adanya jam pasir ini akan kembali satu, jadi lebih mudah. Kemudian untuk format aroma hyper kurang lebih mirip dengan formatnya sabuk maksimum. Nah, aroma hyper ini menariknya kenapa? Karena N Zoroark ini stage 1. Jadi dengan aroma hyper kita bisa langsung jadi 3. Dan N Zoroark sendiri drawer. Seperti Kirlia ya. Nah, jadi permainannya sangat cepat. Mungkin kalau ditanya permainan paling cepat yang mana, bisa jadi yang aroma hyper. Nah, dengan permainannya cepat ini pun kita bisa segera sniping Pokemon lawan sebelum jadi. Betul. Makanya masih menjadi favorit 3 format besar ini. Next kita masuk ke God of War EX. Nah, ini kontroversi ya. Pada saat kemarin kita sudah berpikir, wah nggak ada Kirlia, jatuh deh ini. Ternyata masih luar biasa. God of War EX ini masih luar biasa. Bahkan di Japan Champion League kemarin dia menjadi juara 2. 2 dan 4 besar ya, satu lagi. Betul, 2 dan 4 besar. Jadi benar-benar masih boleh dimainkan. Masih bagus sekali deck ini. Nah, God of War EX ini setelah tidak ada Kirlia, aspeknya itu menjadi 3 format ya. Yang satu format Unfair Stamp, format Perfect Mixer, dan format kotak rahasia. Nah, kita tunjukkan dulu dari format Unfair Stamp. Kurang lebih cara bermainnya masih sama, hanya saja drawernya sekarang sangat bergantung dengan penelitian profesor. Penelitian profesor ini selain menjadi drawer, dia juga berfungsi untuk membuang-buang energinya. Kemudian kita langsung masuk saja ke format Perfect Mixer. Ini sudah sempat kita bahas sebenarnya ya. Jadi Perfect Mixer ini sangat bermanfaat untuk membuang-buang energi. Jadi mempercepat permainannya God of War. Kemudian set format kotak rahasia. Ini yang paling menarik sebenarnya. Jadi ini kalau ditanya yang paling versatile sebenarnya ini ya. Karena langsung bisa mencari item, supporter, tool, dan stadium. Jadi wah, paket komplit. Mungkin pemain yang suka God of War yang lama yang dipakai Kirlia mungkin arahnya lebih ke Unfair Stamp atau kotak rahasia. Mungkin arahnya lebih ke sana. Kalau pemain-pemain yang baru yang lebih suka bermain cepat, boleh mencoba yang format Perfect Mixer. Oke. Kemudian Terastal Box. Nah, Terastal Box udah kita bahas ya. Kayaknya kok belum ya? Maksudnya detail ya? Ya, detailnya sepertinya belum.
kemarin sempat kita mention dikit. Nah jadi deck ini akhirnya sempurna dengan ada masuknya Clefairy. Jadi kemarin di Surabaya, di Indonesia sempat Todd sudah main langsung booming di biasa di Indonesia semua bikin deck ini, dan optionnya diganti sama Reiko. Clefairy-nya diganti Reiko karena mirip kan. Nah, cuman kurang efektif dan belum bisa kita ngelawan itu masih kesusahan mereka. Jadi habis budutnya jadi tapal, berhasilnya net 2, pikirnya kita jadi apa? Bakalan kabur kan, ternyata kalau kita bisa serang balik, budutnya nggak jadi matiin, nggak bisa ngapa-ngapain next ya. Jadi antara dia hit pakai Pikachu atau pakai topeng sumur, kan langsung turn 1 atau turn 2 langsung 2 price, tapi habis gitu kehabisan energi, kehabisan apa bensinnya. Nah dengan ada Clefairy ini yang cuma 2 energi, jadi satu psychic, satu bening, apalagi ada Komatsu ya. Nah ini jadi Terapox lebih bisa jalan ya full ya, kembali pakai Ditto ya. Kalau Ditto ini nggak bisa. Terus Terastal Box ini ya, sedikit informasi. Jadi Terastal Box ini sebenarnya kalau kita bicara histori ya, ini pelajaran sejarah sedikit. Sebelum Ikatan Takdir, jadi setnya sekarang ini set apa? Terastal Festival ya. Nah itu sebenarnya sudah mulai ada Terastal Box, tapi pada saat itu namanya masih Ogrepon Box, masih namanya Ogrepon Box. Kemudian setelah keluar Ikatan Takdir, karena maraknya mayoritas Dragapult ini, maka Terastal Box disempurnakan, ditambahkan Clefairy, Lilie Clefairy. Nah, kemudian karena mulai ngetrend di Jepang, Thor pun akhirnya ikut menggunakan deck ini di salah satu championship di Jepang. Jadi kita waktu itu kaget, kenapa kok di championship Jepang ada Thor? Seharusnya Thor kan internasional ya. Nah ini tiba-tiba Thor-nya datang juga menggunakan Terastal Box. Nggak tahu pada saat itu mungkin janjian pro playernya Jepang juga semuanya Terastal Box. Jadi benar-benar pada saat momen itu Terastal Box menjadi booming, benar-benar booming sekali. Nah berita buruknya di set terbaru, setnya musnah. Terastal Box-nya musnah. Ada si cewek Garchomp. Ada si Garchomp. Nah, si Garchomp. Betul. Sejak ada itu Terastal Box jadi kurang efektif. Dan ada itu kan Shaymin. Ya, melindungi. Ya, melindungi. Nggak bisa di snipe. Jadi Terastal Box-nya musnah. Jadi kalau teman-teman mau bermain Terastal Box, ini momentum yang paling tepat sebelum. Jadi 100% sih kayaknya pakai sparkling kristal. Harus pakai kristal ya, supaya satu ton Pikachu bisa langsung full. Semua ya? Iya, semua bisa langsung full. Ini lebih ke Pikachu-nya sih. Pikachu-nya harus kalau dua price, intinya kalau di depan dua price kita majukan Pikachu. Kalau satu price sumur. Tapi di bawah 100 sumurnya maju. Itu jamannya simpel. Untuk trainer juga simpel, masih pakai yang lama semua ya. Cuma ketambahan ada Lilie Clefairy. Nah ini nomor 6. Seru ini. Obsession. Ini menarik. Jadi kemarin aku juga lihat Championship Jepang, aku bingung. Bisa gitu kan? Nah ternyata Obsessionnya sendiri, serangan pertamanya satu energi bening, 30 ke depan, 30 ke satu cadangan. Nah kalau ditambah dengan Snorlax, nah di cadangan nambah 30 damage ke depan saja. Tapi ya Snorlax ini baru 2 tapi tidak bisa di stacking. Jadi cuma satu yang betul. Nah kemudian kita lihat yang lainnya ada tambahan damage dari Iron Valiant, cuma agak susah ya. Makanya ini pakai Future Capsule ya. Pemacu energi. Ya, pemacu energi. Futur ya. Futur 2. Nah yang baru ini Hopsback tas Hop. Itu juga itu ngambil 2 basic Pokemon. Hop ya. Hop aja. Jadi mempercepat ya, seperti Povin tapi nggak ada HP-nya, nggak ada HP-nya. Limit HP. Boleh ngambil sasiennya langsung 30. Ada nah ini yang ini apa?
Hobbs Hairband. Iya, hairband. Ikan kepala hob. Ikan Nggak kepala tahu hob. bahasa Indonesianya apa. Itu juga nambah 30 damage, Mengurangi 1 energi benih. berarti 90 damage ke depan, 30 ke belakang tanpa energi. Oke, Kalau lanjut. sasiannya di depan ya. Ah. Nah, kalau dipasangkan ke Kramoran, Hobbs Kramoran juga, itu kan cuma 1 energi 120 damage. Nah, itu kalau dipasangi ikan kepala nggak pakai energi 150 damage, 1 tracer. Damage-nya masih kurang, masih ada apa lagi? Nah, terakhir ditambahi dengan apa tadi? Post-week. Stadium Hob udah. Post-week kalau nggak salah ya. Itu juga nambah 30 damage untuk semua Pokemon Hob. Jadi musuh juga kalau pakai Hob, itu juga bisa. Nah, jadi bisa sasianya bisa 120 damage ke depan tanpa energi. tanpa energi, 30 ke belakang. Bahkan serangan keduanya pun di total bisa berapa tadi? 300. Nah, serangan keduanya itu 3 energi metal, 1 energi benih. Jadi kalau pakai ikat kepala, cuma 3 energi metal. Itu 240 damage. Jadi ditambah dengan Snorlax 270, ditambah dengan ikat kepala 300, ditambah dengan stadiumnya 330. Mongkeo segala sesuatu kecuali Torterra, Mamoswine. Oh iya ya, 340 ya. 340. Ya, ini baru-baru ya. Ya, Torterra, Mamoswine sama satu lagi tadi. Ikan paus itu bukan? Enggak. Oh ya, Willot kalau pakai Mantap. Ya. Belot kalau gimana? Willot kalau pakai mantul. Ya. One Blazer. Ini Willot nggak masuk ya di 20. Nggak masuk. Sayangnya belum. Itu kayaknya kuat sih. Pecinta Pokemon Ya, air. itu pasangannya bagus sekali itu nggak di channel nanti. Jadi bisa dibilang yang suka bermain dengan playstyle combo deck ini, nggak ada deck lain selain ini. Kemarin saya di Championship Jepang juga ada di combo dengan Foslas. Oh bisa. Iya, bisa juga. Tambah 10 damage. Dan itu Pokemon Check. Yes. KO by Pokemon Check, salah satu strategi paling penting di era ini. Matematikanya. Iya, matematika. Terus di Obsession menarik juga, dan memang sampai menang terus ya di Jepang sampai peringkat 6, jadi ya Betul. terbukti. Salah satu deck kuat. Nah, nomor 7, kita masuk nomor 7 Evolution. yang penelitian terakhir kita, kedua terakhir. Flareon. Jadi, Akhirnya ya. Yes. Ini juga tebus karena ada Lily Clevery juga. Lainnya masih sama. Jadi ya? ini seperti kita sudah bahas sedikit ya sebenarnya kemarin ya. Mungkin malah lebih detail di sana ya. Yes. Jadi ini adalah deck dengan segala jawaban. Nah, yang penting cuma satu, jangan kebrik. Iya. Jadi api ada, Daun daun ada, air ada. Mau sniping bisa, Angela ada, nggak bisa diapa-apain, dia ganggu dengan Angela juga bisa. Lawan naga ada Clevery-nya. Ada Clevery-nya. Ini deck dengan segala jawaban. Tinggal harus keluar Van Rotom pun satu. Ya, yang paling penting. Nah, ini nggak mati tuh nih. Kelihatannya nggak format Mungkin terbarunya. Dito juga Bisa. Untuk deck tinning kan sekarang Dito Yes. jadi menghilangkan satu kartu. Cuma satu. Menghilangkan satu kartu aja. Kalau untuk serangan memang kan kuat ya, 280. 280 kalau Clevery bisa one shot naga apapun. Kayaknya nggak ada yang spesial. Ya semua jawaban ada lah. Intinya semua jawaban ada. Ini tuh Mau lawan apapun bisa. Kita yang Flareon ya. Jadi ininya juga apa? Aspeknya juga bisa gemerlap dan lainnya karena harus pasang 3 energi berbeda. Ini bisa dibilang mungkin penggantinya Lost Box. Jadi Lost Box itu penggantinya di era ini ada 2. Lost Box kan deck segala jawaban juga ya. Jadi Lost Box itu penggantinya adalah Terastal Box sama Flareon ini. Warna-warni energinya ini. Otomatis pemainnya pun juga harus pintar, sequencing apa ya. harus pintar sekali. Tidak disarankan buat pemula ya. Nah, Goldingo. Kalau pemula kembali ke 1, 2, 3 saja. Ya, lebih baik gitu. Nah, kalau perlu tantangan, nah ini mulai. Jangan lupa time ya pokoknya. Kalau nganggul bikin deck gitu. Oke, nomor 8 deck kesukaannya Hardy ya kasih. Silakan. Goldingo. Nah, ini Goldingo ternyata ada 3 home juga. Ya. Yang satu Dundun Smash yang draw 3. Lalu ada format Skyter
Lalu ada format Dragapult. Nah, ini sepertinya kalau di sini yang terlihat sih tidak jauh berbeda semua sih, cuma tinggal diganti Dunsparce sama Skyter sama sama ininya Dragapult sama ininya. Jadi tidak berapa cuman kalau saya lihat semua di sini pakai transfer energy pro semua, tidak ada berubah. MJ Evolution semua. Untuk mengejar ya? Untuk mengejar karena kan harus second antara jadi Dragapult atau jadi Gholdengo kan. Dan ini harusnya main second semua. Jadi langsung saja to the point, Harja kasih bikinnya mana? Sebagai salah satu user Gholdengo terkuat di Indonesia ya? Saya kan enggak lah, bukan. Mungkin saya akan membuat yang tipe Dragapult karena satu lebih konsisten sih kalau saya lihat ini dari decknya, karena bisa terus karena Greninja kan sudah tidak ada, drawernya juga sudah semakin susah, membawa energinya pun juga susah karena harus pakai wadah atau bola ultra, itu aja. Jadi kalau di era ikatan takdir itu mayoritas betul Gholdengo Dragapult dan Gholdengo dan Dunsparce, itu mayoritas. Mau Gholdengo murni beralih ke Dunsparce. Mau Gholdengo dengan banyak kombinasi serangan, silakan beralih ke Dragapult. Nah, minoritasnya adalah Skyter, Gholdengo Skyter itu minoritas di set ikatan takdir. Tapi di set berikutnya, yaitu set yang Etan Ho ya, itu banyak. Itu malah Gholdengo Dragapult musnah. Jadi yang mayoritas itu adalah Gholdengo dikombo dengan Etan Tipulson. Etan Tipulson. Nah, itu benar-benar menjadi mayoritas. Yang menjadi secondary Dunsparce dan Skyter. Skyter ini menurut saya lumayan menarik. Karena membawa gelang. Iya. Jadi susah di one hit KO. One Pricer juga. Gelang. Yes. Gelang kaku. Yes. Itu jadi menariknya di sana. Mengurangi 30. Itu sangat sendiri. Pukulannya 60 dikali Pokemon EX lawan. Benar sekali. Kalau Skyter 50 dikali Pokemon yang memiliki ability. Nah, jadi kalau kita lihat kita sudah bermain Pokemon, pasti di deck-deck itu kan yang paling kuat sudah pasti Pokemon EX, ya kan? Kalau era sekarang ya. Tapi kita juga tetap harus memperhatikan Pokemon One Pricer. Nah, yang paling cocok dengan Gholdengo untuk saat ini ya Skyter. Untuk One Pricer ini Skyter. Jadi untuk second attacker-nya harus Gholdengo yang sekarang sih susah sih ya. Soalnya kan semuanya tuh price. Betul. Price rate-nya agak susah. Jadi memang harus pakai One Pricer untuk kejar tuker-tukeran ya. Jadi kalau bertemu dengan deck One Pricer nggak terlalu rugi. Benar sekali. Meskipun masih rugi. Iya sih. Meskipun masih rugi paling enggak masih bisa counter sedikit lah. Masih bisa counter sedikit. Lalu di nomor 9 ada Charizard. Wah, ini Charizard ini ada dua tipe juga. Ngedrop total ya ini. Ini ada pakai Ogerpon topping sumur juga ini. Nah, itu tipe terbaru tuh. Nah, ini betul. Iya, ini pakai Ogerpon sumur ini. Jadi Charizardnya ngecas topping sumurnya ya. Yes. Begitu berubah ya. Jadi colok manual 1 air, lalu colok manual colok Charizard api 2. Kita masuk ke ini dulu aja. Charizard yang pertama dulu. Charizard yang tipe pertama. sabuk maksimum dulu. Tipe sabuk maksimum ini sepertinya masih standar. Pakai bom dan Pidgeot engine biasa. Jadi ini hampir sama sih, cuman bedanya dia pakai sabuk maksimum. Jadi bisa mengejar di turn awal sudah bisa mengejar. Kita tahu sendiri sekarang ini kan banyak yang membawa Budu ya. Walaupun nanti di set ikatan takdir tidak semayoritas Festival Terastal, karena sudah mulai banyak deck-deck baru, di mana itu rata-rata dia membawa Budu. Nah, Charizard ini kemarin kan gagal total kena Budu sehingga harus bawa aspek pohon. Nah, akhirnya pohonnya juga dimanfaatkan musuh kan? Betul, di set ini Charizard bisa masih berusaha untuk kembali menjadi top, tapi memang agak susah. Charizard ini mayoritasnya membawa sabuk maksimum di set berikutnya. Jadi mati. Nah, yang menarik Charizard ini karena Terastal Box begitu luar biasanya, akhirnya Charizard digabung juga dengan Terastal Box menjadi Charizard topeng sumur ini. Jadi Charizardnya itu nge-charge-nya malah ke topeng sumur. Dua energinya dioper ke topeng sumur plus 1 kristal.
Sistemnya seperti itu. Oh, hebat. Dan ini menjadi champion. Tapi memang City League ya. City League itu jadi setara Ultra Ball. Ya cukup kuat sih seharusnya. Cukup kuat ya seharusnya. Dan ya Pak Budu. Ya. Budu tidak pernah absen. Kayaknya hampir semua deck yang kita tadi ini banyak Budunya ya. Yang baru-baru sih jarang. Yang baru-baru soalnya ada kategori nama ya. Lalu nomor 10 ada Archaludon EX. Nah, ini yang sempat booming, yang sempat menang di Great Ball kemarin. Betul. Jadi benar-benar sangat bagus. Meskipun tidak bisa one price tapi super tanky. Nahan serangannya sangat kuat dan kutu berkali-kali. Iya. Istilahnya cuma begitu aja. Ini jadi format Archaludon terbaru yang gameplaynya kurang lebih masih sama dengan Archaludon Festival Terastal. Benar sekali. Nah, kemudian keluar format terbaru Archaludon, silakan. Yaitu tipe racun. Nah, ini. Jadi KO by Poison. KO by Pokemon Check juga. KO by Pokemon Check. Jadi ini untuk menghindari fashion DPT musuh berjalan. Jadi ini kalau yang tipe racun dia bawa pikaran yang kecil ini. Pikaran kecil, brute bonnet, relikan seperti biasa supaya dia bisa memakai sangat sebelumnya. Dan aspeknya sendiri kotak rahasia supaya tidak ngeri. Jadi racun ini ya ada perubahan cara bermain dari regulasi F ya. Kalau regulasi F itu kan bawa bercahayanya Pokemon apa itu? Snisler bercahaya itu kan hilang. Jadi sekarang sistemnya membawa stadium. Dan di Surabaya pun sudah mulai banyak yang beli ya. Tiba-tiba rame. Oke. Kurang lebih 10 besarnya seperti itu dan seperti biasa kita akan memberikan bonus. Nah, bonus kali ini adalah salah satu trainer paling favorit yaitu Mystica. Nah, Mystica ini sistemnya decknya adalah Mystica Belly Bolt. Jadi sistemnya sebenarnya ada Mystica Belly Bolt murni, tapi ternyata yang paling kuat bisa paling kuat apa enggak ya? Mayoritas itu adalah Mystica Belly Bolt Raging Bolt. Bolt dan Bolt. Nah, jadi Mystica Belly Bolt sendiri sistemnya dia itu membawa kilowatt rail Mystica ini energi listrik yang dikenakan kilowatt rail itu dibuang ke trash kemudian bisa ngedraw. Sistemnya seperti itu. Nah, terus yang dibuang ini nanti bisa menggunakan Profesor Olim dipasangkan ke Raging Bolt-nya. Kemudian yang menarik lagi Belly Bolt-nya. Belly Bolt ini ability-nya seperti Gardevoir. Bisa memasang sesukanya energi listrik dari hand Mystica. Dari hand Pokemon Mystica. Jadi pelurunya sih ya sudah tahu sendiri, pelurunya Raging Bolt menjadi nggak karu-karuan banyaknya. Jadi sistemnya cepat seperti itu. Nah, yang hampir sama kayak Genpou Excalibur. Betul. Iya, benar. Dan ini mungkin bisa lebih cepat karena nggak perlu perban nggak ya? Nggak perlu. Sepertinya nggak perlu ya. Ini kan set 1. Set 1 ya. Jadi langsung ke gitu. Jadi mungkin bisa lebih cepat. Nah, sangat. Iya. Aspeknya sendiri Prime Catcher. Berarti ini sudah terlihat hiternya Raging Bolt. Hiter utamanya Raging Bolt dan Belly Bolt. Nah, bisa one shot juga. Yang menarik juga stadiumnya nih. Ini stadiumnya khusus. Apa stadiumnya? Bisa mengambil kalau nggak salah 2 energi listrik dari trash kembali ke hand. Jadi otomatis untuk dipasang lagi. Ini pukulannya yang Belly Bolt-nya apa ya? Sepertinya seingat saya standar sih, pukulannya standar, cuma ability-nya aja yang dicari. Jadi ini benar-benar mirip dengan Gardevoir. Gardevoir sendiri kan pukulannya standar ya, tapi ability-nya yang itu. Terus untuk single visor-nya siapa? Bapak ini juga siapa? Mystica siapa yang burung? Kilowatt Rail. Nah, Kilowatt Rail ini sebenarnya fungsinya ability-nya sebagai drawer ya. Drawer aja ya. Drawernya. Tapi dia kok uang listrik balik ke bisa pakai. Karena bisa dipakai berkali-kali dalam satu giliran. Oh. Yes. Jadi Kilowatt Rail yang ini sudah pakai draw banyak. Terus Kilowatt Rail yang ini pakai lagi, draw lagi. Tapi drawnya ini ya, bukan misalnya draw 2 bukan. Seingat saya drawnya itu sampai handnya berjumlah sekian. Kalau nggak salah jumlahnya 5. Jadi kamu harus membuang-buang lagi, buang 1 energi, draw lagi. Oh, berarti itu
di barel tapi sambalnya serabu ya. Iya, mirip barel. Betul. Tapi harus buang energi yang dikenakan oleh kilowatt. Ya, menarik. Ini deck menarik. Jadi kalau deck bisa dibilang semua deck ikatan takdir yang punya partner ya. Jadi N, terus Hope, Mystica, Marni, Steven, ini menarik semua. Lily ya ini sayangnya itu arahnya lebih ke arah support referee-nya itu. Jadi kalau murni Lily apakah ada decknya? Sebenarnya ada, tapi ya kurang bersinar. Oke, kurang lebih seperti ini Profesor Talk kali ini. Dan Profesor Talk kali ini cukup seru ya, karena banyak sekali perubahan ya. Karena pertama sudah rotasi, jadi kebanyakan berubah semua. Terus deck barunya juga banyak sekali. Jadi mudah-mudahan konten kali ini bisa sangat bermanfaat bagi para trainer yang mau mempersiapkan deck-deck baru untuk set ikatan takdir. Kalau Hiraka sih bakal bikin deck apa nih? Wah, ini bocoran sedikit. Saya ingin nyoba Wrecking Bolt. Jujur saya ingin nyoba Wrecking Bolt, terutama Poison. Itu ingin mencoba. Karena ya tadi kita bahas di awal ya, strategi terbaik untuk era ini adalah sniping dan Pokemon CKO. Itu yang paling penting. Antara Wrecking Bolt itu kalau Dragapult jujur saya sudah mulai lelah. Karena bermainnya. Ini saya ingin coba juga God of War. Jadi saya pernah berpikir dulu itu saya ingin belajar God of War, tapi saya berpikir wah sepertinya telat mau rotasi. Tapi kok masih jago. Jadi antara Wrecking Bolt atau God of War saya ingin belajarnya. Kalau dia kasih tetap Golden Go mungkin akan saya buat juga karena sudah ada patch-nya kan sekarang. Tapi next berikutnya kayaknya saya juga mau membuat Mystikanya. Yes. Karena ini bermain cepat ya. Enggak, saya suka Pokemon yang bisa one hit. Jadi langsung. Jadi nggak ada damage langsung pok. Mystica Raging Bull. Jadi ini kalau dari sini kayak saya lihat sih konsisten, harusnya lebih konsisten daripada Raging Bolt yang sekarang ya. Jadi keunggulannya Mystica Bellely Bolt, Raging Bolt, kayak enak ya, Bolt. Itu kita bisa asuransi. Asuransinya apa? Kilowatt-nya kita pasang energi tapi nggak usah pakai ability-nya. Jadi kita di Mystica pun masih bisa nge-draw. Kalau yang Raging Bolt itu kan sistemnya hood asuransi, di tangan kita harus ada Noctowl. Begitu di Mystica Noctowl-nya hilang ya sudah berdoa. Ini gimana dipasang energi tapi jangan dipakai. Karena begitu kita jauhnya itu dipasang energinya ini harus dibuang. Dari kilowatt gitu ya. Jadi kita pasang energi ke kilowatt dengan ability-nya Belly Bolt ya kan boleh pasang sesukanya tadi untuk asuransi. Jadi anti mistikanya harus anti mistika dong. Masa mistika kena mistika mati? Ini yang membuat musuh harus meng-KO Raging Bolt-nya. Betul. Jadi dia harus Raging Bolt-nya harus KO lah istilahnya. Top hitternya. Karena yang lain sudah tidak bisa, ya percuma. Kalau KO yang lain, Raging Bolt-nya yang akan nge-kill berikutnya. Gitu. Jadi mungkin ini yang lebih cocok ke playstyle-nya sih. Karena saya suka yang one hit gitu. Ya cuman kelemahannya satu, kalau kena save selesai. Kelemahannya menurut saya adalah setup. Benar, setupnya. Jadi harus cepat setup. Mungkin bisa dipertimbangkan boleh membawa aspek aroma hyper. Bisa dipertimbangkan ke sana. Karena begitu telat setup, selesai. Karena ini sudah terlihat sudah membawa pos 2. Jadi mungkin parameternya bisa diganti. Masuk akal, itu masuk akal. Oke. Sampai di sini dulu kira-kira. Kalau Hiraka sih. Oh ya, Hiraka saya. Sama Mystica Raging Bolt, Belly Bolt. Dan mungkin tadi saya ingin bikin Dragasat lagi ya. Saya tidak setuju. Anda harus Wailord. Oh pasti ya. Oke. Pasti. Oh pasti ya. Kan saya biasanya ada 3 ya. Itu Mystica sama Dragasat itu for the sake of nostalgic ya. Nostalgic deh. Ada semua jadi. Zoroark ini saya juga pengen buat karena deja vu aja sih, nostalgia. Salah satu deck pertama saya.
Iya pasti sih, Sorot pasti mahal Sorot. Oke, mungkin trainer juga kepingin membuat deck apa, mungkin bisa tulis di komentar. Oke. Sampai di sini dulu konten hari ini. Kita bertemu lagi di konten Ikatan Takdir berikutnya. Langsung bubar ya. Langsung bubar. Oke. Bye bye.